dong ya. Kemudian mustahil katanya kalau 22% lainnya. Pertanyaan yang sama juga kami tanyakan di followers CNBC Indonesia di Twitter. Kalau punya gaji pas-pasan, mungkin nggak sih bisa dapetin mobil impian? Masih sama juga, mengatakan mayoritasnya 64% bisa. Sementara masih ada kaum pesimistis yang mengatakan mustahil 36%. Nah, pertanyaan lainnya juga kami tanyakan di Twitter lebih detail lagi, gimana sih supaya bisa punya mobil impian walaupun gaji pas-pasan. Ternyata 44% mengatakan atur cicilannya yang sehat, pinter. Kemudian 27% fokus siapkan uang DP. 23% lainnya beli mobil LCGC aja. Kemudian 6% beli mobil di pameran. Nah, itu semua nanti kita bahas. Benar nggak sih tips-tips atau cara-caranya supaya bisa punya mobil seperti itu? Kita akan ulas gaji pas-pasan miliki mobil impian bersama dengan Alexander Tan, Direktur Utama Maybank Finance. Tetap di Investasi. Melaporkan langsung gejolak bursa Kembali lagi di Invest Time, dan seperti yang sudah tadi kita bahas di awal, kita akan bahas temanya yaitu gaji pas-pasan miliki mobil impian. Langsung saja kita gabung bersama dengan Alexander Tan, Direktur Utama Maybank Finance lewat sambungan Zoom untuk membahas tema ini. Halo Pak Alex, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Alex, sebelum kita bahas nih lebih detail gimana sih caranya supaya dengan gaji pas-pasan ini bisa punya mobil impian, saya mau tahu dulu dong pendapat Pak Alex nih. Biasanya kan kebutuhan utama kita katanya sandang, pangan, papan gitu ya Pak. Tapi sekarang sudah makin banyak juga orang yang akhirnya menjadikan mobil ini menjadi kebutuhan utamanya karena melihat mungkin jarak tempuh antara rumah dan kantornya agak jauh gitu ya, atau mungkin juga bisa sekalian buat jalan-jalan dengan keluarganya. Kalau menurut Pak Alex sendiri nih, urgensi punya mobil itu apalagi untuk yang gajinya pas-pasan, seberapa penting sih Pak sebetulnya, dan gaji pas-pasannya ini yang realistis bisa punya mobil itu yang seberapa Pak Alex? Jadi di zaman yang sekarang ini yang serba modern, saya rasa kebutuhan akan alat transportasi yang memadai, dalam hal ini kendaraan pribadi, sudah merupakan suatu bagian dari kebutuhan yang mendekati primer ya, apalagi dengan situasi transportasi di Indonesia, khususnya di Jakarta yang public transportnya itu agak kurang memadai, maka kebutuhan akan penggunaan kendaraan pribadi sudah semakin mutlak diperlukan ya, terutama bagi mereka yang rumahnya agak jauh dari pusat perkotaan, pusat bisnis, sehingga kendaraan ini sangat membantu di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, nah gaji yang pas-pasan ini Pak Alex, kan kita temanya gaji pas-pasan miliki mobil impian. Seberapa ngepasnya sih yang masih realistis nih untuk bisa beli mobil, apalagi di era pandemi seperti ini yang katanya ekonomi kita lagi turun begitu ya. Nah kalau Pak Alex sendiri patokannya tuh minimal kita punya gaji berapa nih baru bisa realistis untuk membeli mobil Pak Alex? Saya rasa kalau seseorang itu punya penghasilan per bulan itu di atas 5 juta ya, sekitar mendekati 6 juta, maka yang bersangkutan saya kira bisa mendapatkan kendaraan baru ya, dengan melalui pembelian melalui cicilan atau kredit. Oke, bahkan itu bisa beli kendaraan baru ya Pak Alex ya? Dengan hitung-hitungan 5 Karena kan juta. sekarang kendaraan baru banyak yang murah-murah ya. Iya, ada yang betul. kendaraan LCG tadi, bling, harganya 1 jutaan. 1 jutaan itu kalau dicicil, kalau kebetulan tempat saya itu bisa dicicil hingga sampai dengan 7 tahun, itu angsuran per bulannya itu bisa di bawah 2 juta. Oke, masih memungkinkan ya? Ya, kali-kali 3 aja, itu nggak sampai 6 juta ya, income seseorang bersihnya untuk bisa mendapatkan kendaraan. Oke, berarti kita udah sepemahaman gitu ya, bahwa di sini gaji pas-pasan maksudnya 5 juta ke atas kalau menurut Pak Alex sudah realistis ya, bisa beli mobil, bahkan mobil baru dengan catatan cicilan berarti ya. Nah Pak Alex, sebelum kita lebih jauh lagi ngomongin gimana caranya supaya bisa punya mobil impian ini, tahap pertama
pertamanya nih Pak Alex? Kalau tadi sudah akhirnya punya nih gaji 5 juta ke atas dan kemudian udah mulai, karena tadi kata Pak Alex sudah realistis untuk bisa beli mobil impian, oke, udah mau gitu ya punya mobil impian, tapi masih bingung nih apa yang harus disiapin dulu awalnya. Apakah tadi kata Pak Alex nyari mobilnya dulu atau seperti apa Pak Alex langkah awalnya? Saya rasa langkah awalnya pertama adalah nabung dulu untuk bisa punya DP ya, atau uang muka untuk kredit mobil tersebut. Jadi kalau misalnya seorang fresh graduate itu baru lulus kuliah, gajinya itu kan pasti udah di atas UMP bagi seorang lulusan S1. Let's say sekitar 5 jutaan, ya nyicil, bukan nyicil, nabung maksud saya, sebagian dari gajinya ditabung dalam waktu kurang dari 2 tahun, mungkin paling lama 2 tahun udah terkumpul DP. Dari DP-nya itu bisa untuk buat bayar cicil untuk awal untuk pembelian mobil melalui kredit ya. Itu sebagai uang DP. Nah, dari situ dia nyicil. Jadi saya rasa kalau orang udah lulus dari kuliah 2 tahun bekerja, saya rasa udah mampu ya mobil seperti itu. Untuk bisa nabung DP berarti kan harus ada target DP atau target nabungnya tuh bisa buat DP mobil yang seberapa besar gitu kan ya Pak Alex ya. Nah itu kita sebaiknya riset sendiri aja atau sudah mulai bisa konsultasi nih dengan dealer mobil atau juga perusahaan multi finance. Kalau Pak Alex sendiri menyarankannya seperti apa? Bisa konsultasi atau bisa juga browsing dari berbagai website perusahaan mobil kan ada simulasi yang bisa diambil untuk mengetahui kira-kira berapa sih minimum DP untuk membeli mobil seharga 100 jutaan yang tadi saya katakan mobil LCGC yang paling murah ya seperti itu. Oke. Nah kalau ngomongin DP ini masih tentang DP, biasanya tuh kan kita karena pengen cepet-cepet gitu ya punya mobil impian tadi, milihnya DP-nya yang kecil. Tapi kadang-kadang ada yang justru menyarankan kalau bisa, kalau memang punya uang lebih, DP-nya itu agak dibesarin supaya katanya nggak berat ke depannya. Kalau dari Pak Alex sendiri prinsipnya seperti apa sih yang harus kita pahami supaya kita bisa membayarkan uang DP yang memang sesuai dengan kemampuan keuangan kita Pak Alex? Saran saya sih DP-nya agak diperbesar ya, supaya bisa meringankan cicilan. Ada patokan nggak Pak Alex? DP yang harus disiapkan? Saran saya kalau untuk meringankan cicilan, DP-nya sekitar 30%. Untuk meringankan cicilan. 30% dari totalnya ya berarti ya? Ya. Oke. Kecuali kalau kita punya penghasilan udah terlalu besar, ya, jadi merasa cicilan itu enteng, bisa aja DP-nya agak lebih dini. Tapi kalau kita masih yang tadi dikatakan masih agak pas-pasan, saran saya DP-nya agak besar. Oke, lebih baik DP-nya lebih besar. Ya, kayak waktu menyicilnya itu bisa ringan, ya nggak terasa berat seperti itu. Oke, setelah menyiapkan DP bisa langsung kita pilih tenornya atau udah mulai boleh pilih-pilih mobilnya dulu nih Pak Alex? Kembali kita lihat dengan